Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Dan berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Tentunya bersama saya Elisa Purba dan pemirsa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Selasa 15 November 2022. Pemirsa, mengawali berita pada pagi hari ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menghimbau Kementerian Kesehatan untuk mengambil langkah cepat dalam menangani kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia beberapa waktu terakhir. DPR meminta masyarakat untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan serta segera melakukan vaksinasi booster untuk meningkatkan proteksi. Pimpinan DPR RI mengimbau Kementerian Kesehatan untuk mengambil langkah cepat dalam menangani kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia beberapa waktu terakhir ini. Selain itu, DPR RI juga akan terus memantau kinerja dari Kemenkes dalam menangani hal tersebut dengan melaksanakan vaksin booster kepada masyarakat luas. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta baru-baru ini mengatakan, DPR RI tentunya prihatin kasus COVID kembali naik menjadi 6 ribuan kasus, termasuk catatan kasus meninggal dunia. Yang pertama kami turut prihatin bahwa kasus COVID-19 ini kembali naik sampai 6.000 kasus dan ditenggarai yang meninggal karena belum divaksin. Nah, oleh karena itu kami akan minta kepada Menteri Kesehatan, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk melakukan langkah cepat mengantisipasi hal-hal seperti ini. Apakah kemudian langkah tersebut memulai vaksin bagi yang belum, atau kemudian vaksin gelombang berikut, itu kita serahkan hasil kajian dari Kementerian Kesehatan, dan kami akan minta Komisi Teknis, dalam hal ini Komisi 9, untuk memantau kerja-kerja dari Kementerian Kesehatan dalam mengantisipasi masalah ini. Selain itu, Sufmi Dasko juga menambahkan DPR RI dalam hal ini Komisi 9 DPR RI akan terus memantau kinerja dari Kementerian Kesehatan baik dalam melakukan kajian, mengantisipasi masalah tersebut hingga proses vaksin booster kepada masyarakat luas. Kementerian Kesehatan mencatat terdapat sekitar 12 kasus COVID-19 varian XBB di Indonesia. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 1 DPR RI menyayangkan adanya permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program migrasi televisi analog ke televisi digital atau analog switch off. Di antaranya adanya persoalan komunikasi antara Kemenkominfo dengan stasiun televisi swasta nasional dan masalah pendistribusian set-top box yang belum optimal karena minimnya set-top box yang dibagikan oleh televisi swasta kepada masyarakat. Komisi 1 DPR RI menyayangkan adanya permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan migrasi televisi analog ke televisi digital atau analog switch off yang berlangsung pada 2 November lalu. Ditemui di Media Center DPR RI Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 1 DPR RI Juniko Siahaan menyoroti persoalan komunikasi yang terjadi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan stasiun televisi swasta nasional. Menurut Juniko, ada sejumlah permasalahan yang mengemuka antara lain multiplexing dan digitalisasi televisi. Nah, yang jadi ruwet di sini penyediaan alat bantu STB kepada rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berasal dari komitmen penyelenggara multiplexing. Nah, ruwetnya karena di sini kan kalau katanya di sini ya tafsiran televisi adalah penyediaan, jadi menyediakan saja. Kalau menurut tafsiran Kominfo, penyediaan alat bantu ini harus sampai ke rumah. Jadi ruwet karena ada biaya mengantar dan memasangnya, kan gitu. Jadi ini sebenarnya inti permasalahan yang tidak selesai dikomunikasikan menurut saya. Sementara itu, pakar kebijakan publik Universitas Mercu Buana, Syaifuddin, menilai pendekatan komunikasi tidak berjalan lancar antara Kominfo dengan stasiun televisi swasta. Di sana kan ada Pak Joni, menterinya, ada kemudian tuh Dirjen penyiarannya itu kan ada teman kita itu Pak Usman Kansong. Nah, yang menjadi complicated di sini itu adalah persoalan komunikasi, Pak. Komunikasi kebijakan publik yang tidak selaras
Oki Zulindra dan Bari, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI tekankan pentingnya efisiensi produksi pada budidaya perikanan dengan mengkonversi bahan baku pakan impor ke bahan baku lokal. Dan informasi selengkapnya tentunya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI mengungkapkan kendala dalam budidaya perikanan terletak pada pakan yang menyumbang 70% biaya produksi. Untuk itu DPR RI berharap Balai Besar dapat meningkatkan perannya dalam mengembangkan bibit untuk memenuhi kebutuhan perikanan bagi masyarakat. Komisi 4 DPR RI tekankan pentingnya efisiensi produksi pada budidaya perikanan dengan mengkonversi bahan baku pakan impor ke bahan baku lokal. Ditemui saat kunjungan kerja ke Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar di Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, anggota Komisi 4 DPR RI Slamet mengungkapkan, kendala dalam budidaya perikanan terletak pada pakan yang menyumbang 70% biaya produksi. Ia menilai untuk menekan ketergantungan terhadap bahan baku pakan yang berasal dari impor, maka diperlukan edukasi dan kreativitas, sehingga dapat meningkatkan kontribusi bahan baku pakan lokal seperti maggot. Kami, khususnya saya dari Dapil Sukabumi, berharap memang ada manfaat langsung untuk Dapil saya, Kabupaten. Tapi secara umum, ya kemudian bagaimana mengembangkan bibit-bibit yang memang bisa disebar semakin intens untuk mencukupi kebutuhan perikanan kita. Kalau tadi saya tanya, memang butuh dukungan yang luar biasa. Hari ini kalau kita bicara tentang anggaran, memang kecil, sehingga bagaimana kemudian nanti pemerintah pusat memberikan alokasi anggaran untuk BPAT sehingga kebutuhan bibit yang berkualitas itu bisa keberadaannya dipenuhi oleh BPAT. Kalau tadi bicara Pak Dirjen hanya 15, sementara kita sekarang anggaplah yang sudah ada 33, akan ada 37 provinsi lagi. Kalau setiap provinsi bisa tercover satu BPAT, secara logika juga akan terpenuhi. Jadi tadi saya ngomong dengan Kepala BPAT, belum bisa memenuhi kebutuhan bibit itu untuk seluruh Indonesia secara maksimal. Harapannya, Balai Besar Budidaya Perikanan Air Tawar terus meningkatkan perannya dalam mengembangkan bibit untuk memenuhi kebutuhan perikanan bagi masyarakat. Dari Jawa Barat, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan.
Dalam forum perguruan tinggi untuk desa beberapa waktu lalu, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mendukung penguatan peran perguruan tinggi untuk mengakselerasi transformasi ekonomi desa. DPR berharap perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan pembangunan desa. Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat Muhaimin Iskandar mendukung penguatan peran perguruan tinggi untuk mengakselerasi transformasi ekonomi desa. Hal itu diungkapkan Muhaimin saat menghadiri Forum Perguruan Tinggi untuk Desa atau Pertides di Hotel Borobudur, Jakarta pada 8 November 2022. Pertemuan ini turut dihadiri 74 rektor perguruan tinggi yang diharapkan mampu memberikan kontribusi ke pengembangan desa. Muhaimin berharap Forum Perguruan Tinggi untuk Desa dapat memberikan arah baru dalam pembangunan desa, sehingga memberikan solusi yang lebih detail terhadap permasalahan desa. Muhaimin menjelaskan terdapat sejumlah poin penting yang dapat dilakukan perguruan tinggi sebagai wujud kontribusi pada desa. Di antaranya, hasil riset perguruan tinggi yang dapat diimplementasikan untuk desa dan peran pendampingan terhadap pembangunan desa. Pendampingan ini mungkin bisa langsung tidak saja melibatkan mahasiswa, tetapi juga ikut menyiapkan SDM yang bisa mendampingi dan menjadi pelaksana pembangunan desa secara lebih baik. Yang ketiga, ide dan gagasan yang substantif dari perguruan tinggi di dalam program-program pembangunan desa yang transformatif dan cepat di dalam mengatasi problem-problem pembangunan nasional kita. Dan yang terakhir, regulasi atau mengatasi percepatan keadaan ini membutuhkan kemampuan kita untuk membuat regulasi dan advokasi yang baik dalam skala yang lebih luas. Akbar dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah untuk turun tangan mengantisipasi terjadinya PHK massal di sektor industri tekstil. DPR RI berharap pemerintah dapat memberikan solusi kepada perusahaan tekstil agar perusahaan tidak melakukan PHK massal. Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah untuk turun tangan mengantisipasi terjadinya PHK massal. Anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Najib Kodratullah meminta pemerintah untuk turun tangan mengantisipasi terjadinya PHK massal di sektor industri tekstil. Menurut Ahmad Najib, adanya ketegangan antara Rusia dan Ukraina berdampak pada turunnya nilai ekspor industri tekstil sehingga terjadi pengurangan produksi tekstil. Ahmad Najib berharap produksi tekstil dapat diserap oleh pasar dalam negeri sehingga aktivitas perdagangan tetap terjadi. Hal lain tentu juga misalnya diberikan semacam insentif atau bahkan disinsentif. Kalau insentif yang saya maksud adalah terhadap barang-barang impor yang penting dan menjadi bahan baku. Kalau disinsentif itu barang-barang impor yang berupa menjadi saingan dari produk-produk dalam negeri kita. Nah, insentif dan disinsentif ini diharapkan mampu mempertahankan kondisi ekonomi yang ada. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Ade Reski Pratama berharap pemerintah mesti melakukan negosiasi dengan perusahaan agar tidak melakukan PHK massal dengan beberapa alternatif seperti pengurangan jam kerja dan proses produksi terbatas. Minimal para perusahaan bisa memperlakukan apakah itu kegiatan-kegiatan secara terbatas atau misalkan mengurangi jam waktu kerja daripada para tenaga kerja, setidaknya para pekerja kita tetap dapat memenuhi kebutuhan terhadap rumah tangganya dan perusahaan juga tetap dapat mengatur dan mengelola cash flow-nya agar tidak terjadi kebangkrutan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Badai pemutusan hubungan kerja atau PHK di Indonesia akan melanda sektor-sektor di luar bidang teknologi. Sepanjang tahun ini pemirsa, PHK yang terjadi di tanah air didominasi oleh perusahaan startup dan tidak menutup kemungkinan akan merambat ke sektor lainnya. Nah, pemirsa, informasi lengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 09.
Kembali pemirsa di TVR 09. Industri tekstil menjadi sorotan seiring ramainya perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap para karyawannya. Salah satu penyebab yang memicu terjadinya badai PHK ini pemirsa adalah kondisi ekonomi global yang terus memburuk. Nah pemirsa, dari kasus ini DPR pun angkat suara atas nasib para karyawan yang terkena PHK massal. DPR RI meminta agar pemerintah segera turun tangan terkait kabar PHK besar-besaran perusahaan tekstil di antaranya dengan membuat kebijakan yang dapat meningkatkan permintaan pasar domestik. Betul sekali Alfat dan pemirsa, selengkapnya mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Sejumlah pakar ekonomi memprediksi adanya gelombang PHK yang bakal terjadi di tahun 2023 mendatang sebagai akibat adanya resesi global. Pemutusan hubungan kerja tengah mengancam industri dalam negeri, salah satunya industri tekstil dan produk tekstil. Hal ini disebabkan penurunan angka permintaan produksi dan angka penyerapan produk yang menurun. DPR RI menilai pemerintah perlu melakukan langkah antisipasi, yakni dengan cara penerapan larangan terbatas untuk produk impor. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, ada peningkatan pemutusan hubungan kerja dari Maret hingga September 2022. Meski begitu, Menteri Tenaga Kerja berdalih angkanya belum terlalu signifikan. DPR RI menilai ini menjadi sinyal supaya PHK tidak kembali meningkat. Anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Najib Kodratullah mengatakan pemerintah harus turun tangan, memastikan benar tidaknya PHK terjadi. Najib khawatir akan ada dampak berkelanjutan yang dapat mengancam perekonomian nasional. Najib mengingatkan pemerintah harus melakukan antisipasi dengan menggerakkan pasar domestik. Hal ini supaya produksi dalam negeri bisa terserap. Saya berharap pemerintah segera mencari solusi bila mana memang ini disebabkan karena ekspor kita menurun akibat dari krisis global. Tentu juga harus dicarikan bagaimana supaya bisa diserap oleh pasar domestik kita. Dan tentu juga di sisi yang lain perlu ada insentif-insentif pemerintah, apakah itu pajak maupun yang lainnya, sehingga industri ini bisa bertahan. Dan bertahannya industri juga tentu akan berkorelasi kepada tidak terjadinya pemutusan hubungan atau PHK berkelanjut. Untuk menjaga industri yang mengalami perlambatan hingga tumbuh negatif, DPR RI mendorong pemerintah untuk merekonstruksi kredit. Untuk itu, pemerintah perlu berkolaborasi dan berkoordinasi dengan otoritas jasa keuangan. Sementara itu, Komisi 9 DPR RI berharap sektor industri tidak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara massal. Anggota Komisi 9 DPR RI Ade Reski Pratama berharap meminta Kementerian Tenaga Kerja untuk menjalin komunikasi dengan sektor industri bersama-sama mencari jalan keluar dari persoalan ekonomi sehingga PHK massal dapat dihindarkan. Kami memintakan kepada Menteri Tenaga Kerja agar bahwa nanti dapat melakukan pendampingan dan melakukan audiensi dengan para perusahaan-perusahaan IT dan juga perusahaan-perusahaan tekstil dan garment karena ini padat karya. Jangan sampai nanti akan berakibat dampak terhadap PHK ini benar-benar terjadi. Setidaknya ada komunikasi-komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perusahaan. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI lainnya, Weni Haryanto, meminta pemerintah dapat mengatasi persoalan isu PHK massal ini. Pemerintah dan pelaku industri harus duduk bersama mencari solusi terkait masalah ini sehingga tidak ada masyarakat yang terkena PHK. Iya. Itu tadi saya sudah tanyakan juga kepada Kemenaker dan juga kepada Kadin, dan menurut Kemenaker yang sudah melakukan komunikasi dengan Kadin, mereka sudah membuat suatu ini
suatu jalan keluar untuk masalah itu. Jadi diusahakan supaya PHK itu tidak terjadi, namun dibuat dengan formula yang lain seperti itu. Komisi 11 DPR RI secara tegas meminta pemerintah turun tangan mengantisipasi terjadinya PHK massal. Ahmad Najib Qodratullah meminta pemerintah untuk turun tangan mengantisipasi terjadinya PHK massal di sektor industri tekstil. Ahmad Najib berharap produksi tekstil dapat diserap oleh pasar dalam negeri sehingga aktivitas perdagangan tetap terjadi. Pemerintah mesti melakukan intervensi agar tidak berdampak pada PHK massal industri kecil. Hal lain tentu juga misalnya diberikan semacam insentif atau bahkan disinsentif. Kalau insentif yang saya maksud adalah terhadap barang-barang impor yang penting dan menjadi bahan baku. Kalau disinsentif itu barang-barang impor yang berupa menjadi saingan dari produk-produk dalam negeri kita. Nah, insentif dan disinsentif ini diharapkan mampu mempertahankan kondisi ekonomi yang ada. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, energi terbarukan menjadi salah satu solusi penanggulangan perubahan iklim yang mengancam dunia. Untuk itu banyak negara yang sudah bermigrasi dari energi fosil menjadi energi terbarukan yang ramah lingkungan. Nah, kira-kira nih Alfa dan juga pemirsa, negara mana saja yang saat ini paling banyak menggunakan energi terbarukan? Dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi pemirsa, untuk itu tetaplah di TVR 09. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, isu perubahan iklim akibat emisi karbon salah satunya disumbang dari pembakaran energi berbahan fosil. Nah, untuk itu negara-negara di dunia saat ini berlomba-lomba untuk bermigrasi dari energi fosil menjadi energi terbarukan. Nah, Elisa dan juga pemirsa, selain ramah lingkungan dan tidak berkontribusi terhadap perubahan iklim, ketersediaan energi terbarukan ini sangat melimpah dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Nah, berikut ini adalah daftar 5 negara terbesar yang kini telah menggunakan energi terbarukan. Dan temukan jawabannya dalam segmen Intips berikut ini. Halo pemirsa,
Seperti yang kita ketahui, di zaman modern seperti sekarang ini, negara-negara di dunia tengah berlomba-lomba menuju penggunaan energi rendah karbon dengan memanfaatkan energi baru terbarukan atau EBT. Lalu, apa sih energi baru terbarukan itu? Energi baru terbarukan adalah sumber energi terbarukan yang bisa dimanfaatkan secara terus-menerus dan tersedia di alam. Energi terbarukan bisa dimanfaatkan secara bebas dan bisa diperbarui secara terus-menerus karena ketersediaannya di alam begitu melimpah, sehingga tidak perlu khawatir kehabisan sumbernya. Energi terbarukan juga merupakan sumber energi ramah lingkungan yang tidak mencemari lingkungan dan tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Hal tersebut karena sumber energi terbarukan berasal dari proses alam yang berkelanjutan dan tersedia tanpa batas. Nah, kira-kira negara mana saja ya yang menduduki peringkat sebagai negara pengguna EBT terbesar di dunia? Apa Indonesia masuk ke dalam daftar negara pengguna EBT terbesar juga? Langsung saja yuk kita simak ulasannya berikut ini. Yang pertama, Swedia. Berada di urutan pertama, Swedia merupakan negara pengguna EBT terbesar di dunia. Bagaimana tidak, pada tahun 2015 saja, Swedia telah memiliki mimpi ambisius, yakni ingin menghentikan penggunaan pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil pada tahun 2040. Atas upayanya dalam meningkatkan investasi di bidang tenaga surya, angin, penyimpanan energi, jaringan pintar, dan transportasi bersih, Swedia bahkan disebutkan telah menjadi negara pertama di dunia yang menuju 100% EBT. Peringkat kedua diduduki oleh Costa Rica. Costa Rica adalah negara terkecil kedua di Amerika Tengah yang berbatasan dengan Nicaragua, Panama, Samudra Pasifik, dan Laut Karibia. Prestasi Costa Rica dalam penggunaan energi terbarukan juga sangat membanggakan. Sebanyak 94% kebutuhan listrik di negara ini dipasok dari sumber energi terbarukan. Rinciannya, sebanyak 76% kebutuhan energi negara ini berasal dari pembangkit listrik tenaga air. Sementara 18% sisanya berasal dari sumber energi terbarukan lain, terutama dari energi panas bumi. Yang ketiga ada Skotlandia. Skotlandia sangat mengandalkan energi angin sebagai sumber EBT-nya. Pada tahun 2019, 98% kebutuhan listrik di Skotlandia bahkan sudah dipenuhi oleh EBT tenaga angin. Skotlandia berupaya mencapai emisi nol karbon pada tahun 2045 dan ditetapkan sebagai target yang mengikat secara hukum. Hal ini menjadikan Skotlandia sebagai negara dengan salah satu target iklim paling ambisius di dunia. Kita lanjut ke posisi keempat, yaitu negara asal pesepak bola dunia Mesut Ozil. Benar sekali, Jerman. Sumber energi terbarukan di Jerman berasal dari angin, air, dan matahari sebagai pengganti batu bara, minyak, dan gas bumi. Di Jerman, sumber energi regeneratif semakin sering digunakan. Pada paruh pertama tahun 2018, Jerman telah menghasilkan listrik yang bersumber dari EBT, yang cukup untuk memberi daya pada setiap rumah tangga di Jerman selama setahun penuh. Negeri ini juga memiliki ambisi untuk mencapai target 65% EBT pada tahun 2030. Dan urutan terakhir di daftar ini adalah negeri tirai bambu, Cina. Pada tahun 2017, Cina telah memiliki sejumlah teknologi surya dan kapasitas tenaga angin terbesar di dunia. Cina juga berkomitmen untuk menghasilkan 35% listriknya dari EBT pada tahun 2030 dan membersihkan udara yang tercemar. Cina terus berupaya meminimalisir penggunaan bahan bakar fosil dengan memfasilitasi pemanfaatan batu bara yang aman, cerdas, dan ramah lingkungan. Sejak tahun 2016 hingga 2019, Cina berhasil memangkas lebih dari 900 juta ton kapasitas produksi batu bara usang per tahunnya. Cina juga menerapkan rencana per 5 tahun di sektor energi terbarukan. Rencana 5 tahun ketenaga listrikan tersebut bertujuan untuk meningkatkan bagian bahan bakar non-fosil. Rancangan itu terus diperbarui hingga bisa mencapai angka 33% suplai energi nasional pada tahun 2025. Tak hanya 5 negara yang telah disebutkan tadi, penggunaan EBT pun terus digaungkan di tanah air. Hal ini dilakukan dalam rangka proses peralihan sumber energi yang selama ini masih bergantung pada energi fosil dan batu bara, yang diketahui keberadaannya terus menipis bahkan menuju kelangkaan.
Mengingat potensi alamnya yang amat besar, tentunya kita semua berharap ke depannya Indonesia mampu menyiapkan energi yang handal dan mandiri dengan tetap mempertahankan pemeliharaan lingkungan hidup. Demikian informasi dan tips kali ini, sampai jumpa lagi di Intips berikutnya. Ya Elisa dan juga pemirsa, tentunya salut ya melihat dari negara-negara tersebut yang sudah menerapkan energi baru dan terbarukan, dan semoga Indonesia bisa menyusul menjadi negara terbesar juga yang menggunakan energi baru dan terbarukan. Betul sekali Alfat, karena kita juga melihat bahwa saat ini Indonesia bentar lagi ada perhelatan besar G20. Nah, salah satu pembahasannya juga terkait dengan EBET ini tentunya. Betul sekali. Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini Selasa 15 November 2022. Pemirsa, pada pukul 10 pagi ini ada Komisi 9 DPR RI yang akan mengadakan rapat dengar pendapat dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan. Dan masih pada pukul 10 pagi ada Komisi 4 DPR RI yang juga akan mengadakan rapat dengar pendapat dengan Eselon 1 Kementerian Pertanian untuk membahas mengenai upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas serta isu-isu aktual lainnya. Dan pemirsa, pada siang hari pukul 13 siang Badan Legislasi DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia, dan Perhimpunan Pengusaha Klinik Indonesia dalam rangka penyusunan RUU tentang kesehatan. Kemudian pada pukul 2 siang Komisi 6 DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama Perum Perumnas. Pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya juga tentunya dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Elisa Purba dan juga rekan saya Alfat Rizky. Sampai bertemu kembali di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus
1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pasca kemerdekaan, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil. Berlandasan rumusan Undang-Undang Dasar 45, sistem presidensil menempatkan presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sejak Indonesia merdeka, Indonesia telah dipimpin oleh 7 presiden. Beda kepemimpinan, beda pula gaya kepemimpinannya. Latar belakang politisi serta gaya kepemimpinan yang berbeda-bedalah memiliki sejarah serta interpretasi sendiri bagi tokoh negara ini. Berikut adalah histori yang terjadi pada Presiden RI dari masa ke masa. Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia ini memiliki nama kecil Kusno Sosrodihardjo yang lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Semasa kecil, Soekarno tinggal di Surabaya dengan Cokro Aminoto, sang guru bagi hampir semua tokoh bangsa yang berjuang di zaman kemerdekaan. 25 Mei 1926, Soekarno berhasil mendapatkan gelar insinyur berkat jiwa nasionalismenya yang tinggi. Selama menjabat sebagai presiden, Soekarno banyak melakukan gebrakan untuk Indonesia. Beliau berhasil merumuskan Pancasila yang kemudian menjadi dasar atau ideologi negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau berupaya mempersatukan Nusantara. Bahkan, Soekarno berusaha menghimpun bangsa-bangsa di Asia Afrika dan Amerika Latin dengan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955 yang kemudian berkembang menjadi gerakan non-blok. Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan gagasan tentang dasar negara yang disebutnya Pancasila. Kemudian Soekarno juga dilantik menjadi presiden bersama dengan wakilnya Muhammad Hatta.